Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Paduan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Topik pagi ini kita akan bahas tentang cyber threat intelligence, atau mungkin kalau kita terjemahan ke dalam bahasa Indonesia apa ya? Ancaman ya. Ancaman atau kalau ancaman di dunia cyber nggak lucu juga ya. Mungkin kita sebutnya adalah info ancaman. Nah, kalau di dunia internet ada info valid ya. Ini info ancaman. Jadi saya akan coba membuat video terkait dengan security ini, ancaman-ancaman yang ada menjadi bagian dari cyber threat intelligence. Ancaman sebenarnya kalau kita lihat ya, ancaman itu bisa kita terjemahkan kepada sesuatu di luar sana yang mengancam. Nggak boleh, definisi tidak boleh seperti itu ya. Sesuatu di luar sana yang umumnya bisa terjadi, sesuatu di luar sana yang kemungkinan bisa melakukan eksploitasi terhadap kelemahan yang dalam sistem kita sehingga melibatkan security hole. Ini banyak kata-kata bahasa Inggris yang mau saya terjemahkan susah di kepala gini ya. Sehingga kemungkinan melakukan eksploitasi terhadap kelemahan yang ada di sistem kita. Jadi sistem kita kemungkinan ada lemah dalam hal software tidak diupdate, maka ancamannya adalah orang luar mengeksploitasi tersebut untuk melakukan eksploitasi sehingga bisa mengambil alih atau take over dari sistem. Atau ancamannya juga dari luar yang mereka paham bahwa di dalam ini orang-orangnya tidak terdidik atau tidak aware, ini campur aduk bahasanya, tidak paham terhadap masalah security sehingga bisa ditipu-tipu, sehingga bisa diambil alih akunnya, sehingga bisa menyebabkan masalah keamanan. Mohon maaf ya, antara ini itu mikirnya bahasa Inggris mau ngomongnya bahasa Indonesia, karena kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau mendingan di semuanya pakai bahasa Inggris saja ya. Good idea? Tidak good idea, Pak. Karena kalau yang dalam bahasa Inggris sudah banyak ya channel-channel yang menceritakan masalah keamanan dalam bahasa Inggris. Ini kita mau dalam bahasa Indonesia aja ya. Oke, baik. Nah, ya kita mulai dengan satu dulu ini. Jadi baru-baru ini ada kasus kebocoran data di Nvidia. Bagi orang-orang yang belum paham tentang Nvidia ini adalah perusahaan elektronik ya, yang membuat perangkat elektronik, perangkat keras. Yang sekarang ngetopnya mereka membuat GPU atau video card lah, yang dipakai di banyak komputer, yang dipakai oleh gamers, video card Nvidia. Nvidia ini selain video card tadi ya, yang berbasisnya teknologinya adalah GPU, dia juga karena hebatnya si Nvidia ini juga dipakai untuk mining cryptocurrency, mining crypto ya. Atau jadi gamers mining crypto untuk animasi-animasi tadi ya, blockchain, AI. Jadi sekarang Nvidia ini lagi kipas-kipas karena menjadi salah satu perusahaan yang paling menguntungkan karena produknya dicari banyak orang. Sehingga graphic cards ya, GPU itu mahal harganya. Jadi Nvidia ini lagi keren-kerennya. Oke. Nah, jadi ini ada sebuah tweet ya yang mengatakan bahwa here is the password hashes from all Nvidia employees. Soon we leak data about the RTX GPUs and such. Nah, jadi itu ya tadi. Jadi yang ini grupnya kemungkinan mengatasnamakan namanya Lapsus Dollar. Jadi mereka membocorkan yang kalau dilihat contoh bahannya hashes gitu ya. Jadi hashes ini adalah password dari orang-orang dalam bentuk encrypted lah gitu ya. Dalam encrypted. Jadi passwordnya itu bukan dalam bentuk teks biasa yang gampang kita baca, tapi dalam bentuk hash. Nah, biasanya nanti ada orang menggunakan komputer untuk melakukan dictionary attack terhadap hash itu, sehingga kalau password kita tidak bagus ya, misalnya passwordnya ada dalam kamus ya, dalam dictionary, maka si attack ini akan memunculkan password kita. Ya, jadi jangan pakai password yang kata-kata yang ada dalam kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau apapun ya. Kata-kata ditambahin angka 1, 2 gitu juga tetap bisa kena ya. Bisa gampang di broke lah gitu kira-kira.
ya. Karena tidak bisa di reverse engineer ya, tidak bisa dibalikin lagi. Ini kan hash itu one way function, sehingga kita yang dilakukan adalah orang mengenerate hash dari kata-kata yang sudah dikenal, kemudian dilihat apakah ada yang cocoknya. Kalau cocok berarti sama, gitu ya. Brute force attack-nya itu, dictionary attack. Nah, tadi dia satu yang dibocorkan adalah password dari pegawainya Nvidia. Tapi yang ngerinya tuh sebetulnya gitu ya. Ini adalah RTX, GPU dan lain sebagainya. Ini intellectual property-nya yang menurut saya tuh lebih pentingnya di situ ya. Ini adalah crown jewelry gitu ya. Ini adalah harta karunnya mereka ya. Desain dari GPU-nya yang tadi saya sebutkan ya. Kalau itu jatuh ke tangan pihak lain, maka pihak lain itu bisa memiliki teknologinya si Nvidia, bubar jalan lah bisnisnya gitu. We are not sure how we will leak the data, but think it will be in 5 different releases. It's very large, almost 1 terabyte. Dia bilang ini datanya gede banget gitu ya. On another note, if Nvidia contact us in email and pay a fee, we will ensure that the data isn't leaked. We expect initial contact on or before Friday. Jadi dia ngancam nih. Nvidia kontak kami bayar ya. Kalau bayar kontak datanya nggak dibocorin. Nah kalau nggak ya kami bocorkan. Nah ini yang kita sebut namanya ransomware gitu ya. Ransom karena ini ngancam-ngancam tadi ya, blackmailing ya. Ya gitu jadi itu. Nah sekarang yang kita sekarang perlu perhatikan kalau kita di dalam cyber threat intelligence ini adalah yang pertama siapa sih attackernya gitu ya. Attackernya ini kalau dia ngakunya adalah grup Lapsus Dollar. Ini kayak kalau misalnya ada accident ya, misalnya ada serangan-serangan, misalnya ada bombing di mana gitu kan ya. Kita ingin lihat sebenarnya aktornya siapa, yang klaim bertanggung jawab siapa. Nah ini gitu. Ini juga sama, yang klaim bertanggung jawab adalah Lapsus Dollar. Nggak tahu bacanya gimana ya. Ini kok saya Lapsus ini kok kayak laptop Asus. Kacau nih ya grupnya. Jadi grup Lapsus ini siapa sih gitu ya. Nah ternyata kalau dilihat dari keterangan dari ada ini ya, misalnya dari ini tautan ini Lapsus ransomware, the new kid on the cyber criminal block. Nah, the new kid on the block dia melakukannya dengan melakukan email phishing. Jadi dia kirimkan email phishing ya, email yang misalnya bilang password Anda harus diganti atau apa ya, password Anda kurang bagus atau apa gitu, sehingga orang melakukan klik itu ganti passwordnya atau mengikuti apa yang diinginkan, maka akunnya di take over. Jadi pakai email phishing gitu ya, yang kalau dilihat gitu. Tapi yang saya amati juga dia kemungkinan juga dia membuat malware juga ya tadi ya, karena aplikasinya selain tadi udah berhasil meng-take over account user di Nvidia tadi, kemudian dia menyisipkan aplikasi apa tadi yang disebut ransomware itu ya, malwarenya, malicious software yang jahat. Software jahat ini kemudian mengencrypt berkas-berkas directory hard disk gitu ya. Di-encrypt itu maksudnya di password sehingga orang yang punyanya itu nggak bisa buka ya. Nah, untuk membuka dia harus minta kunci. Nah, itu minta kunci harus bayar. Jadi ini ada satu tadi dia ngancam datanya harus dibocorkan, dua datanya juga. Jadi datanya udah disedot sama dia. Yang kedua datanya sama dia di-encrypt dengan kunci yang hanya dia yang tahu sehingga dia bisa melakukan blackmail tadi ya. Yang ketiga yang dilakukan oleh ini adalah mereka juga mengacak-acak sosial media, website dari perusahaan yang di-attack. Nah kalau dilihat dari analisisnya ini, yang diserang itu adalah instansi-instansi yang awalnya ya, yang berbahasa Spanish atau Portugis. Nah jadi kemungkinan wah ini grupnya grup Eropa, Spanish Portugis ya related gitu. Kemungkinan ini grup yang di Eropa karena yang di-attack adalah perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu ya. Tapi ini branching ke Nvidia-nya ini menunjukkan bahwa oke, mereka sekarang tidak hanya perusahaan instansi yang terkait dengan ya tadi Eropa ya, Spanish, Portugis biasanya, tapi ini juga bahasa Inggris segala macamnya. Jadi dia sudah menyeberang kemana-mana. Jadi Lapsus. Nah sekarang apakah kita di Indonesia perlu siap-siap? Tentu saja ya kayak gini ya, itu kejahatan di tempat lain ya, modusnya seperti itu ya, kita harus berhati-hati ya, karena kemungkinan juga dia nanti kalau dia sudah sukses melakukannya di tempat lain, dia akan masuk ke
Indonesia juga. Tentu saja mereka harus bisa bahasa Indonesia ya. Karena tadi lewatnya phishing email ya, phishing email. Gitu. Jadi kalau itu ya kita harus melakukan edukasi pendidikan kepada karyawan kita untuk hati-hati terhadap phishing. Nah, hal lain yang mungkin saya tidak sempat bahas di dalam video ini juga adalah Nvidia. Nah, kalau gini, kalau perusahaan di attack dengan seperti ini apa yang dilakukan? Umumnya menyerah, umumnya reinstall ulang ya sistem operasi, datanya direcover dari backup. Nah, kalau nggak punya backup kacau ya. Jadi ini restore backup ya, dari backup data di restore, pokoknya diinstal ulang, data di restore kembali ya. Nah, problemnya kalau yang nggak punya backup itu yang kasihan gitu, atau jarak antara backup dengan restore-nya ini jauh banget ya, atau tidak punya sistem untuk melakukan restore. Anyway, umumnya begitu. Kemudian ya lapor ya ke pihak-pihak lain, mungkin lapor ke CERT kayak saya kan menjalankan ID CERT ya. Lapor itu juga tujuannya juga mungkin tidak meminta bantuan ya, tapi untuk menjadi bagian dari statistik sehingga kita tahu bahwa siapa saja yang kena korban di sini. Jadi udah gitu pasrah ya. Kalau Nvidia ini lain lagi, dia serang balik. Dia serang balik si Lapsus tadi ya. Jadi Nvidia allegedly hackers who stole company data. Jadi dia menyerang balik ya komputernya si tadi Lapsus tadi, sama dia di encrypt balik gitu ya. Ya. Sehingga datanya ya dia ambil asumsi bahwa data Nvidia-nya juga di encrypt lagi oleh Nvidia ya, sudah dibocorin tadi. Gitu ya. Tapi si Lapsus tadi dia klaim bahwa datanya mereka juga punya backup datanya sehingga bisa di restore tadi. Jadi setelah dia melakukan hacking tadi, terus dia melakukan copy backup dari data yang dia curi tadi gitu ya. Nah, ini masih berlangsung, yang ini belum saya pelajari lagi gitu ya. Apakah Anda akan nyerang balik kalau Anda dilakukan seperti ini gitu ya. Ya ini memang ya itu ya crackers lawan crackers ya. Gitu. Jadi demikianlah cerita singkat tentang grup Lapsus ini dengan kebocoran data yang terjadi di Nvidia, ransomware Lapsus. Jadi threats-nya adalah dari grup ini yang pada saat ini di Indonesia mungkin kita tidak terlalu menjadi target ya, tapi tetap selalu harus jadi waspada. Sama halnya dengan penyakit-penyakit misalnya yang terjadi di belahan dunia lain, kita juga perlu waspada karena penyakit tersebut bisa melebar ya ke kita. Sama juga terjadinya perang di tempat lain ya, jangan sampai pecahan-pecahan bom atau roket itu nyasar ke tempat kita. Jadi kita juga meskipun ini tempat lainnya, kita tetap harus berhati-hati waspada. Setidaknya dengan threat intelligence seperti ini kita menjadi lebih aware, lebih tercerahkan dan lebih siap ketika nanti mereka melakukan penyerangan atau grup serupa melakukan penyerangan. Gitu ya. Selamat pagi, semoga sehat semuanya. Semoga dunia siber Indonesia tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.